Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah untuk menurunkan hasil dari Turnitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah memberikan feedback kepada saya terkait dengan Turnitin. Jadi ada beberapa pertanyaan, terutama bagaimana caranya kita bisa menurunkan hasil dari similarity Turnitin. Ada beberapa pertanyaan dan juga keluhan dari teman-teman mahasiswa dan juga ada yang dari dosen terkait dengan artikel atau skripsinya, terutama bagaimana mereka bisa menurunkan Turnitin pada saat mereka sudah melakukan parafrase. Berdasarkan hasil feedback yang telah saya terima, ada 3 masalah utama yang tidak bisa diatasi oleh teman-teman sekalian menjadi kendala dalam menurunkan tingkat plagiasi atau similarity dari Turnitin. Yang pertama itu adalah tidak bisa menurunkan atau memparafrase dari kata-kata baku. Kata-kata baku yang dimaksud di sini misalnya rangkaian kata yang sudah pasti strukturnya, misalnya oleh karena itu. Di situ ada 3 kata. Karena ada 3 kata yang saling berurutan, maka dianggap oleh Turnitin sebagai memiliki kesamaan dengan kalimat orang lain. Contoh lain dari kata umum yang sudah tidak bisa diparafrase lagi adalah berdasarkan hasil penelitian di atas. Itu adalah satu kesatuan dan tidak mungkin kita parafrase lagi. Kalau kita parafrase biasanya akan menjadi sesuatu yang sangat aneh. Masalah kedua terkait dengan kalimat yang sudah tidak bisa diparafrase lagi. Misalnya kalimat berdasarkan teori, kemudian ada yang rumus, dan juga undang-undang. Itu sudah tidak bisa diparafrase. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sebagian besar itu terkendala pada tabel. Misalnya tabel dari hasil software. Jadi tabel ini diambil dari software, misalnya dari SPSS, misalnya dari PLS, dan lain-lain. Kemudian tabel itu kita masukkan kepada karya kita dan teridentifikasi similarity. Berikut tadi ada 3 hal yang menjadi kendala dalam kita melakukan parafrase atau ada beberapa kalimat yang memang tidak bisa kita parafrase. Sekali lagi, video ini bukan berarti saya mengajak kita untuk mengakali atau berbuat curang terhadap Turnitin atau karya kita, tetapi ini menjadi solusi bagaimana pada saat kita sudah benar-benar mentok untuk melakukan parafrase dan tidak bisa dilakukan lagi, ini bisa menjadikan solusi yang bisa diambil oleh kita dalam hal bagaimana kita menurunkan tingkat plagiasi dari Turnitin. Di sini saya akan membagikan 3 cara atau 3 trik bagaimana kita bisa mengakali Turnitin. Dalam artian hal ini bisa dilakukan jika kita sudah mentok untuk melakukan parafrase. Cara pertama, kita bisa menambahkan 1 huruf di sela-sela 2 kata. Misalnya ada kata yang tidak bisa dirubah. Misalnya kata oleh karena itu. Dari 3 kata itu kita ambil 2 kata. Misalnya oleh karena. Di antara sela-sela oleh karena itu ada spasi. Spasinya kita rubah menjadi huruf. Misalnya huruf O. Maka akan terbaca olehu karena. Dan dari 2 kalimat itu akan menjadi 1 kalimat. Kemudian bagaimana biar kalimat itu terlihat wajar sebagaimana kalimat-kalimat yang lain. Huruf O tadi warnanya kita rubah menjadi warna putih. Jadi secara kasat mata tetap akan menjadi oleh karena itu. Tetapi program Turnitin akan membaca itu hanya ada 2 kalimat. Itu langkah pertama. Misalnya bagaimana lagi? Misalnya dari kata-kata berdasarkan hasil penelitian. Itu tidak akan bisa kita rubah atau kita parafrase. Solusinya sama. Kita ambil 2 kata, di tengah-tengah kata spasinya kita ganti menjadi huruf. Misalnya tadi huruf O. Kemudian kita putihkan. Itu solusi pasti dan sudah saya lakukan dan berhasil. Solusi kedua, jika kita menemukan kata atau kalimat yang terlalu panjang,
dan itu teridentifikasi turnitin atau plagiasi atau similarity, maka bisa kita enter untuk menyambung kata. Dalam artian apa? Jadi program Turnitin ini sudah sangat bagus algoritmanya. Jadi kalau kita menemukan kalimat yang panjang, kemudian kita hanya menambahkan satu kata atau kata hubung, itu tetap akan teridentifikasi similarity. Atau kita tambahkan titik atau kita tambahkan koma, itu tidak akan berpengaruh, tetap akan teridentifikasi similarity. Maka solusinya bagaimana? Solusinya yaitu kita enter. Begitu kita enter, kalimat yang panjang tadi itu akan terputus. Jadi kelemahan dari Turnitin itu tidak bisa dia meloncat dari satu paragraf kepada paragraf lainnya. Kemudian setelah kita enter, itu akan kita buat beberapa penyesuaian agar kalimat itu terlihat wajar. Itu adalah solusi yang kedua. Solusi yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu kita memodifikasi tabel. Jika tabel yang kita gunakan itu berupa tabel biasa, kemudian di tengah-tengahnya ada kata, kemudian ada angka, itu mesti teridentifikasi Turnitin. Karena apa? Kalau kita mengambil tabel dari rumus, tabel itu sudah baku, kata-kata itu sudah baku dan tidak bisa kita rubah kembali. Atau misalnya kita ambil tabel dari data BPS sudah melakukan upload pertama kali, kemudian kita menaruh data dari BPS kepada skripsi atau artikel kita, maka akan teridentifikasi plagiat. Bagaimana caranya untuk mengakali hal tersebut? Kita bisa merubah tabel tersebut menjadi gambar. Caranya sangat mudah. Kita cukup print screen layar kita itu di dalam laptop ataupun di dalam PC. Kemudian hasil print screen kita copy tepat di tabel tersebut, kemudian kita crop, kemudian kita tempel. Jadi solusi ketiga, kalau kita membuat tabel, usahakan tabel itu dalam bentuk gambar. Bagi teman-teman sekalian yang sudah sangat pusing dengan Turnitin, maka 3 cara tadi itu bisa dilakukan. Pertama, kita bisa menambahkan karakter di antara sela-sela 2 kata. Jadi karakter tersebut itu akan mengganti spasi. Kedua, kalau kita menemukan kalimat yang panjang, bisa kita enter untuk memutus kalimat itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mempergunakan gambar untuk menggantikan tabel. Bagaimana kita menurunkan tingkat kemiripan atau plagiasi dari Turnitin? Maka caranya adalah pertama kita lakukan cek plagiasi Turnitin dari artikel kita. Setelah itu kita download hasilnya. Kita lihat dari downloadan tadi mana yang kiranya bisa kita rubah. Usahakan yang dirubah adalah yang prosentasenya itu 2%, 1%, dan kurang dari 1%. Bagaimana yang lebih dari 2%? Saya sarankan untuk yang lebih dari 2% itu diparafrase. Karena apa? Kalau kita yang lebih dari 2% itu kita akali, itu akan menjadikan karya kita nanti banyak kebohongan dan akan menjadikan kecurigaan dari orang-orang. Misalnya apa? Misalnya ada kita mengambil teori atau kita mengambil undang-undang, dan undang-undang dan teori itu rupanya tidak masuk plagiat. Nah, ini akan menjadi aneh. Kenapa? Ini tidak dirubah, tapi ini menjadikan tidak dirubah, tapi ini tidak plagiat. Itu akan menjadi sesuatu kecurigaan. Jadi saran saya untuk yang kata-kata umum itu bisa digunakan, terutama yang 2%, 1%, dan kurang dari 1%. Demikian video singkat dari saya terkait tips bagaimana menurunkan tingkat plagiasi Turnitin. Sekali lagi, ketiga tips tersebut itu sudah saya praktekkan, di mana saya mendapati artikel dengan tingkat kemiripan 56, kemudian saya praktekkan hal tersebut, akhirnya turun menjadi 19%. Jadi saya ulangi lagi, trik pertama, kita bisa melakukan menambahkan karakter huruf di antara 2 kata.
di mana penambahan itu untuk menggantikan spasi. Dan yang kedua, kita bisa menambahkan enter untuk kalimat yang terlalu panjang. Dan yang ketiga, kita ganti tabel dengan gambar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dan juga jika ada pertanyaan silakan isi Google Form yang telah ada, di mana nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab melalui video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.